Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas 12 MIPA. Baik MIPA 1 maupun MIPA 2 hari ini. Di video ini saya akan menyampaikan sebuah bab baru di semester 2 Matematika Peminatan, yaitu tentang distribusi peluang dan fungsi binomial. Materi ini sebenarnya masih dalam satu cakupan dengan nanti materi bab 2. Kalau di matematika wajib, kalian belajar tentang statistika yang biasa, statistika. Nah, ini kita sebut dengan statistika inferensial. Ya, jadi semester 2 matematika peminatan kita akan belajar tentang statistika inferensial. Nah, kompetensi dasar dari bab ini adalah menjelaskan dan menentukan distribusi peluang binomial berkaitan dengan fungsi peluang binomial. Untuk keterampilannya, menyelesaikan masalah berkaitan dengan distribusi peluang binomial suatu percobaan acak dan penarikan kesimpulannya. Nah, materi kita pada bab ini adalah tentang tiga subbab. Pertama adalah variabel acak, kemudian distribusi fungsi binomial, yang ketiga adalah fungsi binomial. Ada beberapa perbedaan penyebutan nama subbab ini. Kalau kalian baca beberapa buku, kalian bisa lihat di buku paket. Kalau dibawa ke rumah ya, kalau tinggal di asrama ya sudah. Saya searching tentang bab ini. Memang bab ini ya, tidak dipelajari di kurikulum 2006 dan baru dipelajari di kurikulum 2013. Maka mungkin referensinya tidak cukup banyak sebenarnya dibandingkan dengan materi yang lain. Kita mulai saja. Yang pertama adalah tentang variabel acak. Tapi sebelum itu ada materi prasyarat dari bab ini. Yang pertama adalah tentang peluang kejadian. Nanti kalau ada suara asing masuk nggak apa-apa ya. Syuting di kantor soalnya. Peluang kejadian kalian sudah pelajari di SMP kelas 9. Nanti mungkin dipelajari juga di matematika wajib ya. Peluang kejadian A itu sama dengan NA dibagi NS. Dimana NS ini bagian semua. Contohnya, peluang terambilnya sebuah bola kuning dari kantong yang berisi 4 bola merah dan 3 bola kuning. Jadi, di sebuah kantong isinya 4 bola merah dan 3 bola kuning. Berapakah peluang kita mengambil 3 bola kuning? Peluangnya ya 3/7. Ya, 3 bola merah dari totalnya 7 bola. Kalau misalkan peluang bola merah berarti 4/7. Nanti untuk yang lebih kompleks kita bahas di berikutnya ya. Kemudian adalah kombinasi, adalah rumus kombinasi. Kombinasi itu rumusnya C NR sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial kali R faktorial. Kombinasi ini adalah banyaknya sebuah rangkaian atau cara untuk menyusun dari beberapa unsur gitu ya. Contohnya, banyak cara memilih 3 perwakilan kelas dari 7 calon. Jadi ada 7 orang, dari 7 orang itu akan dipilih 3. Nah, kira-kira ada berapa cara? Kita tentukan NR-nya, N-nya 7, R-nya 3, karena N lebih besar dari 7. Jadi N yang depan ini selalu lebih besar daripada R, 7,3. Kalau 6 calon berarti 6,3 dan seterusnya ya. Nah, ini adalah kita masukkan NR-nya 7,3, 7 faktorial dibagi 7 kurangi 3 faktorial, 3 faktorial. Ini kita masukkan ke sini. 7 faktorial dibagi 4 faktorial kali 3 faktorial. Faktorial itu berarti 7 kita urai sampai dengan 1. 4 faktorial, 4 kita urai sama dengan 1. 3 faktorial, 3 kita urai sampai dengan 1. Dan kita apakan?
kita bisa melakukan hukum kanselasi. Nah, 4321, 4321. Terus ada lagi yang bisa dicoret, ada ya. 3 kali 2, 6. Kita coret. Nah, tinggal 7 kali 5. Berarti ya, banyaknya cara memilih 3 perwakilan kelas dari 7 calon adalah 35 cara. Dan nanti kombinasi dan peluang kejadian kita pelajari lagi di matematika wajib. Atau bisa kalian juga googling untuk lebih lagi. Tapi untuk awal ini kita yang dikit-dikit menggunakan ya, tidak begitu banyak. Variabel acak. Ya. Yang pertama kita belajar dulu tentang sampel dan populasi. Ya. Jadi untuk memastikan sayur bening itu sudah cukup bumbunya asin atau belum itu kita kan perlu mencicipi, gitu ya. Kita mencicipi cukup sesendok saja, gitu ya. Kita tahu oh ini kurang garam, oh ini keasinan, oh ini kurang kurang manis misalkan kita beri gula, misalkan begitu. Kita tidak perlu mengambil semangkok kan, tidak perlu mengambil semangkok, hanya sesendok saja. Begitu. Nah, jadi sampel dan populasi itu begitu. Sesendok kuah itu adalah sampel, kemudian seluruh sayur bening itu adalah populasi. Atau begini, misalkan saya ingin melakukan penelitian ke seluruh siswa SMA ITE Al-Huda. Dari 250 siswa saya hanya ambil 50 siswa saja. 250 itu adalah populasi, sedangkan 50 adalah sampel. Prinsip dari bab ini sebenarnya begitu. Kita mengambil satu bagian sampel untuk kita umumkan ke menjadi kesimpulan umum. Begitu. Ini sayur bayamnya. Selamat menikmati. Nah, kemudian variabel acak. Variabel acak adalah suatu fungsi yang menghubungkan suatu kejadian dari ruang sampel ke nilai numeriknya. Bingung? Ya sudah, nggak apa-apa. Daripada kalian terus bingung-bingung, kita langsung ke contoh aja. Jadi ada sebuah kejadian, terus kita angkakan. Itu variabel acak. Nah, lambangnya variabel acak itu X kapital, sedangkan X kecil nilai dari kemungkinan suatu kejadian. Masih bingung juga? Yaudah. Biasa ya, ke contoh aja. Contoh 1. Keluarga Abdul berencana memiliki 3 anak, dengan salah satunya anak laki-laki. Ya. Pak Abdul itu berencana punya 3 anak, dengan salah satunya anak laki-laki. Nah, kita misalkan variabel acak dari permasalahan di atas adalah X itu anak laki-lakinya, X besar adalah anak laki-laki. Maka kemungkinan anak dari Pak Abdul karo 3 itu bagaimana? Ya, anak ke-1, anak ke-2, anak ke-3. Yang pertama adalah anak pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan. Perempuan semua. Kemungkinan kedua anak pertama laki-laki, kedua ketiga perempuan. Kemungkinan ketiga anak kedua laki-laki, 1 dan ketiga perempuan. Jadi ini pancuran keapit sendang. Ngerti tak? Saya ngerti ya wis. Anak pertama, kedua, keempat, pertama, kedua perempuan, ketiga laki-laki. Kemungkinan kelima, nah ini sudah karena sudah laki-lakinya urutannya sudah sekarang laki-lakinya 2, laki-laki, perempuan. Kemudian menjadi laki-laki, perempuan, laki-laki. Tadi pancuran keapit sendang, sekarang sendang keapit pancuran. Ngerti tak? Ngerti aku. Teko bapak ora ngerti ya. Bapakku ora ngerti. Bapakku siapa ya? Ke-7 perempuan, laki-laki. Yang terakhir adalah laki-laki semua. Jadi karena posisi anak laki-laki itu kita hitung ya. Bisa perempuan semua. Laki-laki 1, tapi di mana? Laki-laki 2 di mana? Lalu laki-laki semua.
Itu kita urai dulu, kemudian kita buat menjadi seperti ini. Ruang sampel, yang satu variabel acak X. Ruang sampelnya, kalau dia perempuan semua, jumlahnya ada berapa perempuan semua? 0. Ingat, variabel acak X itu laki-laki, yang kita perhatikan laki-laki. Ini laki-lakinya berapa? Nggak ada laki-lakinya. Kemudian, LPP, PLP, dan PPL. P itu perempuan, L laki-laki ya. Laki-lakinya 1, berarti variabel acaknya 1. Kita hitung L-nya, ini L-nya 1, ini juga 1, ini juga 1. Oh, berarti ini 1. Kemudian LLP, LPL, PLL. Ini L-nya 2. Ini L-nya 2. L-nya 2, L-nya 2, L-nya 2, berarti di sini 2. Nah, ini ketiganya L. Laki-laki. Berarti di sini 3. Ingat, ini tidak dihitung semuanya, L-nya 1, 2, 3, berarti di sini 3, enggak, tapi ini hanya 1. Oh, L-nya 1, ini L-nya 1, ini 1. Nah, apa ini? X besar, ini X kecil. Nah, ini adalah variabel acaknya. X ini variabel acaknya, berarti ada 0, 1, 2, 3. Ini kejadian menjadi numerik. Numerik itu angka. Nah, ini angkanya 1, 2, 3. Jadi ada kemungkinan Pak Abdul punya 0 anak laki-laki, 1 anak laki-laki, 2 anak laki-laki, dan 3 anak laki-laki. Dan X ini adalah nilai variabel acaknya. 0, 1, 2, 3. Itu untuk contoh 1. Kemudian fungsi probabilitas diskrit. Jadi ini adalah lanjutan dari tadi. Apa bedanya dengan tadi? Apa itu probabilitas? Probabilitas itu berarti kita sudah masuk pada peluang. Soalnya kita pakai yang tadi saja. Keluarga Abdul berencana memiliki 3 orang anak dengan variabel acak X menyatakan anak laki-laki sama. Nah, kita tinggal menambahkan di sini peluangnya P X besar sama dengan X kecil ditutup kurung. Peluang perempuan semua ini ada berapa? 1. Sedangkan ruang sampelnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 1/8. 1 dari semuanya ada 8. Kemudian untuk peluang dia Pak Abdul punya anak 1 anak laki-laki itu 3/8 ya. 1, 2, 3/8. Punya 2 anak laki-laki berapa peluangnya? 3/8. Sedangkan kemungkinan punya anak laki-laki semua itu 1/8. Nah, PX sama ini merupakan fungsi probabilitas diskrit itu ini. Jadi kalau kita tambahkan satu lagi tabel, gitu ya, terus dia menjadi seperti ini. Ada satu kaidah yang harus kalian lihat ketika mengerjakan ini, bahwa sigma X sama dengan 0 sama dengan 3, untuk PX sama dengan X sama dengan 1. Tahu maksudnya? Pasti bingung. Maksudnya begini. 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8 tambah 1/8 itu sama dengan 8/8 sama dengan 1. Jadi ini dijumlahkan sama dengan 1. Jadi kalau ada suara aneh nggak apa-apa ya. Pokoknya lanjut gue. Oke. Nah, sekarang latihan kalian tentukan distribusi probabilitas diskrit kejadian terambilnya bola kuning dari kotak berisi 3 bola kuning 4 bola hitam jika terambil 2 bola kotak. Jadi jangan lupa untuk menyalin catatan di sini ke dalam buku, ataupun nanti kalau saya share PowerPoint-nya juga tetap dicatat. Karena kita nggak tahu masuknya kapan, bisa jadi minggu depan, bulan depan, atau mungkin sampai lulus tetap di rumah. Nggak tahu ya. Makanya saya minta kalian siap-siap, apalagi kelas 12 kemungkinan akan ujian praktek. Ya, jadi saya mohon untuk disalin di catatan. Baik begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.